Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin Septianto dari kelas 10 MIPA 1. Apa pendapat kalian tentang di rumah aja atau belajar di rumah? Pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah setuju, karena agar mengurangi beban para tenaga medis, dan dengan cara ini kita bisa memutus penyebaran virus corona tersebut. Semoga penyebaran virus corona gak nambah lagi, yang sudah tertular bisa sembuh lagi, dan semoga masalah virus corona di Indonesia ini cepat selesai. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Apa yang dimaksud dengan batas tandas kontinen, juga disebut batas tandas benua di dunia, adalah batas bagian dasar laut yang paling ujung dan yang masih terhubung dengan benua daratan. Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif adalah suatu wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Apa yang dimaksud dengan batas tandas kontinen, juga disebut batas tandas benua di dunia, adalah batas bagian dasar laut yang paling ujung dan yang masih terhubung dengan benua daratan. Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif adalah suatu wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Apa yang dimaksud dengan batas tandas kontinen, juga disebut batas tandas benua di dunia, adalah batas bagian dasar laut yang paling ujung dan yang masih terhubung dengan benua daratan. Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif adalah suatu wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiani dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menyampaikan pendapat mengenai di rumah aja atau belajar di rumah. Saya setuju karena dengan di rumah aja kita bisa terhindar dari virus corona dan kita juga bisa memutus rantai penularan virus corona di Indonesia. Tetapi selain itu, belajar di rumah menjadi kurang efektif dan pemahaman pembelajaran pun kurang dimengerti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurista Monaristi, kelas 10 IPS 7. Menurut pendapat saya, dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya, memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Dwi Anissa dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab tentang sebutkan hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28. Menurut pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Menurut pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut pasal 8C, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladwi Anissa dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab tentang sebutkan hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28. Menurut pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Menurut pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut pasal 8C, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladwi Anissa dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab tentang sebutkan hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28. Menurut pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Menurut pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut pasal 8C, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liswanti dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menjawab satu pertanyaan dari mata pelajaran PPKN. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak atas jaminan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy, kelas 10 IPS 4. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani dari kelas 10 MIPA 2. Hak masyarakat dari pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan dari pasal 28J untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana dari XMIPA 1. Menurut saya, dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila, sangat mungkin adanya masalah yang berkaitan dengan kebangsaan dan kenegaraan. Untuk itu, solusi terbaik mengatasi persoalannya dengan kembali pada nilai-nilai Pancasila. Contoh, cara alternatif menghadapi soal tersebut adalah dengan membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta terus-menerus dan aktual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Fitriani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri masyarakat politik. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Dan suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat karena telah memiliki ciri-ciri. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ahmad Hidayatul Mustafid dari kelas 10 IPS 5. Jelaskan tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Pemerintahan demokratif adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh bentuk kerukunan umat beragama, saling tolong-menolong tanpa membedakan agama. Contohnya adalah menolong tetangga ketika kesusahan, menengok tetangga ketika ada yang sakit. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaannya. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadahan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Membantu membangun tempat ibadah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malaysia Aulia dari kelas 10 IPS 3. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. 1. Tolong menolong tanpa mandang agama. Contoh, menolong bila ada tetangga yang kesusahan. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contoh, ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau merayakan hari raya, kita membantu untuk mengamankan acara tersebut. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling ingatkan dalam kebaikan. 5. Tidak saling menghina atau menjatuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nasution dari kelas 10 IPS 3. Pendapat saya, walaupun di negara kita memiliki beragam kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, suku, ras, agama, dan sebagainya, atau memiliki banyak perbedaan, tetapi kita harus saling menghormati, menghargai, toleransi, dan jangan mudahnya masyarakat diadu domba karena masalah kecil. Jadi kita harus hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Haryati dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan apa saja HAM dalam bidang pendidikan yang dianut di Indonesia. Pendidikan merupakan hak asasi manusia HAM yang harus dipenuhi haknya sesuai pasal 28C ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas 10 IPS 7 akan mengemukakan pendapat saya tentang adu domba. Menurut saya, adu domba adalah menjadi salah satu faktor penyebab terpecah belahnya suatu negara. Karena adu domba ini dalam pemaknaan lebih luas bukan hanya sebatas mengadu binatang domba, melainkan ungkapan yang bermakna mengabarkan keburukan seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan permusuhan. Salah satu masalah yang terjadi di Indonesia yaitu perbedaan warna kulit. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi akhir-akhir ini ada berita tentang rasisme perbedaan warna kulit yang terjadi di Amerika Serikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas 10 IPS 7 akan mengemukakan pendapat saya tentang adu domba. Menurut saya, adu domba adalah menjadi salah satu faktor penyebab terpecah belahnya suatu negara. Karena adu domba ini dalam pemaknaan lebih luas bukan hanya sebatas mengadu binatang domba, melainkan ungkapan yang bermakna mengabarkan keburukan seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan permusuhan. Salah satu masalah yang terjadi di Indonesia yaitu perbedaan warna kulit. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi akhir-akhir ini ada berita tentang rasisme perbedaan warna kulit yang terjadi di Amerika Serikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Maulana dari kelas 10 MIPA 1. Menurut saya, keberadaan Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dinamika bangsa negara Indonesia. Kedudukan Pancasila merupakan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Artinya, Pancasila itu telah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Maulana dari kelas 10 MIPA 1. Menurut saya, keberadaan Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dinamika bangsa negara Indonesia. Kedudukan Pancasila merupakan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Artinya, Pancasila itu telah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Meliwati. Di sini saya akan membacakan soal tentang sebutkan 3 hak warga negara. Jawabannya 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 8C. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat. 8B. Setiap orang berhak memperbentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, mengatur perkawinan yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danisa Martiana dari kelas 10 IPS 6. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di kedaulatan suatu negara dengan batas garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara logis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut yang selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan kata penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saluharti Dinisi dari kelas 12 MIPA 1. Hak dalam sila ke-1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman dan tanpa ada gangguan. Hak untuk dihargai sesama umat antar beragama. Kewajiban dalam sila ke-1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam. Kewajiban melaksanakan ketentuan beragama. Kewajiban menghormati sesama antar umat beragama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wardah Al-Umah dan teman saya Gina Marlina. Kami dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang hak bekerja. Pertama, dalam mendapatkan perlindungan, seseorang harus mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah dan mendapatkan perlindungan hukum bila terjadi penindasan terhadap pekerja. Kedua, dalam hal pemenuhan, seseorang harus mendapatkan gaji dari hasil kerjanya, jaminan sosial, dan layanan-layanan lainnya dari perusahaan. Ketiga, dalam hal kemajuan, pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Dengan adanya pelatihan dan kependidikan bagi para pekerja sesuai bidang profesinya, maka akan terjadi kemajuan dan peningkatan kualitas para pekerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisy Mulyanti Alpia dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjawab penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Menurut faktor internal: 1. Regulasi yang lemah. 2. Penegakan kewajiban yang tidak tegas. 3. Kurangnya penyuluhan. Adapun faktor internal, yaitu rendahnya tingkat kesadaran dalam melakukan kewajiban demi memenuhi hak warga negara lainnya. 2. Memiliki sifat intoleran. 3. Memiliki sifat individualis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludiawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak makan dan rekan saya Nurfita Sari sebagai perekam video. Pemerintah seharusnya menyediakan makanan sehat dan bersih, dan orang tua memberikan makanan sehat kepada seluruh anak-anaknya dengan cara memberikan makanan kepada kita secara rutin dan sehat. Orang tua juga harus memenuhi gizi kita dengan cukup. Lalu pemajuan dari orang tua harus lebih teliti dalam hal makanan yang anaknya beli dari luar rumah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Salsabila Jahratu dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas keempat. 1. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. 2. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. 3. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut seluas 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dengan garis datar. Sekian jawaban yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Salsabila Jahratu dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas keempat. 1. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. 2. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. 3. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut seluas 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dengan garis datar. Sekian jawaban yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralisa dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara menurut sila pertama. Pertama ada hak, yaitu setiap warga negara berhak memeluk agama yang dipercayainya. Kedua, setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Lalu ada kewajiban. Kewajiban ada 3. Pertama, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya. Kedua, membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Ketiga, menjunjung tinggi sikap toleransi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari dari kelas 10 MIPA 2. Jadi menurut saya perilaku itu sangat tidak baik karena kita sebagai manusia tidak boleh beda-beda ras, suku, bangsa maupun agama seperti yang tertera dalam Bhinneka Tunggal Ika, bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Jika hendaklah kita jauhi saja orang yang seperti itu, alangkah lebih baiknya kita menganggur orang yang mengandu domba atau orang yang mempunyai pikiran negatif tentang perbedaan di negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari dari kelas 10 MIPA 2. Jadi menurut saya perilaku itu sangat tidak baik karena kita sebagai manusia tidak boleh beda-beda ras, suku, bangsa maupun agama seperti yang tertera dalam Bhinneka Tunggal Ika, bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa.
Jika hendaklah kita jauhi saja orang yang seperti itu, alangkah lebih baiknya kita menganggur orang yang mengandu domba atau orang yang mempunyai pikiran negatif tentang perbedaan di negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah, asal kelas 10 IPA 1. Pendapat saya, sebaiknya masyarakat sudah tahu bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kepada sesama, memiliki rasa toleransi pada sesama, menghormati antar agama dan budaya, melindungi sumber daya, dan tidak melakukan hal yang semena-mena pada orang lain. Mungkin cukup sekian pendapat dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah, asal kelas 10 IPA 1. Pendapat saya, sebaiknya masyarakat sudah tahu bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kepada sesama, memiliki rasa toleransi pada sesama, menghormati antar agama dan budaya, melindungi sumber daya, dan tidak melakukan hal yang semena-mena pada orang lain. Mungkin cukup sekian pendapat dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah, asal kelas 10 IPA 1. Pendapat saya, sebaiknya masyarakat sudah tahu bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kepada sesama, memiliki rasa toleransi pada sesama, menghormati antar agama dan budaya, melindungi sumber daya, dan tidak melakukan hal yang semena-mena pada orang lain. Mungkin cukup sekian pendapat dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspiani Sapitri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan ciri dari demokrasi. 1. Kebebasan individu. 2. Jaminan terhadap HAM. 3. Kebebasan pers. 4. Kebebasan mengenyam pendidikan. 5. Berkonsep hukum secara nyata. 6. Pemerintahan secara nyata berada di tangan rakyat. 7. Berlakukan pemilihan umum. 8. Mayoritas suara terbanyak jadi keputusan. 9. Kebebasan berorganisasi dan berkoloni. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siap belum? Budaya satu dua. Satu dua tiga. Dia pukul dia. Terus. Aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Jubaidah dari kelas 10 BPA 4, akan menyebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Yang pertama, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Jubaidah dari kelas 10 BPA 4, akan menyebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Yang pertama, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
Yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liswanti dari kelas 10 IPS 5. Setiap warga negara berhak dan wajib membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, dan rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liswanti dari kelas 10 IPS 5. Setiap warga negara berhak dan wajib membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, dan rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanova, kelas 12 MIPA 3. Hak dalam sila kedua, hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Hak untuk diakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Hak untuk dicintai sesama manusia. Kewajiban dalam sila kedua, kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia, kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tenggang rasa, kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisma Nurdelma dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang setuju atau tidaknya belajar di rumah. Menurut saya setuju karena kita bisa belajar dengan mandiri dan menjadi lebih rajin dengan penugasan yang diberikan oleh guru. Dan saya juga mempunyai pendapat kurang setuju tentang belajar online, yaitu belajar jadi tergantung pada HP. Jika HP tidak ada, informasi tugas dan pembelajaran jadi tertinggal. Tambah, jika kita kurang memahami pembelajaran itu sendiri, kita tidak bisa bertanya secara langsung kepada guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Amrina Rusyada dari 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya tentang ciri-ciri masyarakat politik adalah 1. Memiliki kesadaran dan secara sukarela menggunakan hak pilihnya dalam sistem pemilu di Indonesia, terutama warga negara yang memiliki hak pilih. 2. Memiliki sifat dan sikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. Menerima setiap kebijakan pemerintah sebagaimana adanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urpen Nuhrotima dari 12 IPS 5. Hak dalam sila keempat adalah 1. Hak menjamin untuk partisipasi politik seperti memilih kepala daerah. 2. Hak untuk kebebasan dan berpendapat. 3. Hak untuk mengikuti organisasi tertentu. Kewajiban dalam sila keempat adalah 1. Mengutamakan musyawarah, mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 10 MIPA 1. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara.
Landas kontinen merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tetapi di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 meter atau lebih. Zona ekonomi eksklusif adalah kawasan yang berjarak yang mempunyai jarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia pada saat air laut surut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pelanggaran HAM berat di Indonesia antara lain peristiwa G30 SPKI yang melukakan pembantaian banyak orang, kasus terbunuhnya Munir, kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Marsina, peristiwa Tanjung Priuk, tragedi Semanggi 1 dan tragedi Semanggi 2, Trisakti, kasus di Abepura, Papua, dan yang terakhir adalah pembantaian Talangsari di Lampung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sulastri. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu 1. Apakah yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. 2. Apakah yang dimaksud dengan landasan kontinen? Landasan kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. 3. Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sulastri. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu 1. Apakah yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. 2. Apakah yang dimaksud dengan landasan kontinen? Landasan kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. 3. Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Jannah, kelas 12 IPS 1. Hak dalam sila ke-1. 1. Hak kebebasan memeluk agama dan keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila ke-1 yaitu 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Menghormati umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Siti Nurhaliza, kelas 11 IPS 5. Sebutkan fungsi dari demokrasi, yaitu 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. 2. Menjamin tetap tegaknya NKRI. 3. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. 4. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. 5. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren dari 10 IPS 1. Untuk menegakkan semboyan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Saat dijajah pun, baik orang yang berkulit putih, sawo matang, dan yang berkulit hitam ikut turut dalam memerdekakan bangsa, dan pasca kemerdekaan kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Di atas segala perbedaan untuk satu jua, yaitu Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren dari 10 IPS 1.
untuk menegakkan semboyan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Saat dijajah pun, baik orang yang berkulit putih, sawo matang, dan yang berkulit hitam ikut turut dalam memerdekakan bangsa, dan pasca kemerdekaan kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Di atas segala perbedaan untuk satu jua, yaitu Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Priyantin dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya dalam pelajaran PPKN mengenai masyarakat yang mudah diadu domba karena masalah kecil seperti perbedaan warna kulit, agama, beda pendapat yang menjurus perpecahan. Menurut saya, kita seharusnya tidak mudah diadu domba karena masalah kecil seperti itu. Kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya memiliki kesadaran toleransi dan saling menghormati perbedaan yang ada demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan agar tidak terjadi perpecah belahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Restiani dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang dimaksud dengan laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut, dan zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah bebas sejauh 12 mil laut. Landasan kontinen adalah daratan di dasar laut di luar wilayah teritorial dengan ukuran kedalaman maksimal 200 meter dan lebar maksimal 200 mil laut. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah bebas sejauh 12 mil laut. Landasan kontinen adalah daratan di dasar laut di luar wilayah teritorial dengan ukuran kedalaman maksimal 200 meter dan lebar maksimal 200 mil laut. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 10 MIPA 1. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat, dapat menerima perbedaan pendapat, membangun budaya politik yang demokratis, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Kobina Salim dari kelas 11 IPS 4. Saya di sini akan menyebutkan ciri-ciri dari demokrasi. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di antara perwakilan rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarema, saya dari 10 MIPA 2. Pengertian laut teritorial adalah batas yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut, atau merupakan perbatasan laut yang merupakan bagian dari kedaulatan suatu bangsa. Pengertian landas kontinen atau paparan benua adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarema, saya dari 10 MIPA 2. Pengertian laut teritorial adalah batas yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut, atau merupakan perbatasan laut yang merupakan bagian dari kedaulatan suatu bangsa. Pengertian landas kontinen atau paparan benua adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarema, saya dari 10 MIPA 2. Pengertian laut teritorial adalah batas yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut, atau merupakan perbatasan laut yang merupakan bagian dari kedaulatan suatu bangsa. Pengertian landas kontinen atau paparan benua adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarema, saya dari 10 MIPA 2. Pengertian laut teritorial adalah batas yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut, atau merupakan perbatasan laut yang merupakan bagian dari kedaulatan suatu bangsa. Pengertian landas kontinen atau paparan benua adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dari 10 MIPA 2. Saya di sini akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jawabannya, suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dari 10 MIPA 2. Saya di sini akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jawabannya, suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fatin dari kelas 10 MIPA 1 akan memberikan pendapat tentang tumpang tindih pekerjaan. Tumpang tindih dalam pekerjaan memang kerap terjadi. Nah, cara mengatasinya yaitu pertama, bicaralah dari hati ke hati dengan orang yang bersangkutan. Kedua, ceritakan akibat buruknya yang justru dapat menghambat pekerjaan. Ketiga, buat kesepakatan tentang siapa yang mengerjakan apa dan ajaklah untuk saling mematuhi kesepakatan ini.
Tapi jika tidak ada kesepakatan, maka wajib menuju tahap keempat, yaitu berbicara dengan atasan. Mintalah kepadanya akan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sekian pendapat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Rahman dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban menurut Pancasila pertama. Hak terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hak kebebasan memeluk agama berdasarkan kepercayaan, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan, hak untuk dihargai antar umat beragama, kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, kewajiban melaksanakan ketentuan agama, dan kewajiban untuk menghormati antar sesama umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan beragama. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa pandang agama, seperti saling tolong-menolong ketika ada tetangga yang membutuhkan. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan agama, seperti misalnya saat umat agama lain sedang merayakan hari rayanya, kita dapat membantu dengan cara mengamankan kondisi agar berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Beryanti. Saya dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam HAM. Macam-macam HAM: 1. Hak asasi pribadi atau personal right. 2. Hak asasi politik atau political right. 3. Hak asasi ekonomi atau property right. 4. Hak asasi hukum atau right of legal equality. 5. Hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural right. 6. Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dari 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, mengapa setiap warga negara wajib membela negara? Jawabannya, karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negara. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Angelina dari kelas 10 IPS 5. 3 hak warga negara dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Setiap warga berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap warga berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap warga berhak menghormati hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Angelina dari kelas 10 IPS 5. 3 hak warga negara dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Setiap warga berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap warga berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap warga berhak menghormati hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Wana Purnama dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Yang kedua, apa yang dimaksud landas kontinen? Landas kontinen adalah dasar laut
yang secara biologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Yang ketiga, apa yang dimaksud zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif atau Z adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana Purnama dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Yang kedua, apa yang dimaksud landas kontinen? Landas kontinen adalah dasar laut yang secara biologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Yang ketiga, apa yang dimaksud zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif atau Z adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana Purnama dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Yang kedua, apa yang dimaksud landas kontinen? Landas kontinen adalah dasar laut yang secara biologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Yang ketiga, apa yang dimaksud zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif atau Z adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hamdan Madani, kelas 10 IPS 2. Zona laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sedangkan landasan kontinen ialah laut yang secara geografis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif atau Z adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hamdan Madani, kelas 10 IPS 2. Zona laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sedangkan landasan kontinen ialah laut yang secara geografis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif atau Z adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar berjalan dengan khidmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpendapat tentang para pejabat yang dalam melaksanakan kerjanya menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sikap arogan dan suka menjelek-jelekan lembaga lain atau orang lain. Menurut saya, hendaklah para pejabat itu tidak boleh menjelek-jelekan lembaga lain. Tidak boleh bersikap arogan, menghargai pendapat orang lain atau lembaga lain. Karena kita tidak tahu, lembaga kita pasti akan membutuhkan lembaga lain. Maka dari itu, kita para lembaga hendaklah menghargai dan tidak boleh bersikap arogan terhadap lembaga lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nurul Fadilah dari kelas 10 MIPA 3 akan mengemukakan pendapat saya tentang adu domba.
Menurut saya, sebagai bangsa yang majemuk, kita seharusnya mampu menerima perbedaan dan menyikapinya secara bijaksana. Seperti yang ada di Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi, kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Jangan karena masalah kecil seperti ini sampai terjadinya adu domba. Sekian pendapat dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kejahatan genosida. Yang pertama, membunuh anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh maupun sebagian. Yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Apriliani dari kelas X IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan adu domba. Apabila melihat atau mendengar sesuatu, seandainya sesuatu itu jangan disampaikan kepada orang lain, akan menimbulkan permasalahan atau menimbulkan keburukan. Menurut saya, sebaiknya diamkan saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Apriliani dari kelas X IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan adu domba. Apabila melihat atau mendengar sesuatu, seandainya sesuatu itu jangan disampaikan kepada orang lain, akan menimbulkan permasalahan atau menimbulkan keburukan. Menurut saya, sebaiknya diamkan saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contoh adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lainnya sedang menjalankan peribadahan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang terakhir, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menyampaikan apa itu teori HAM. Teori HAM merupakan hak alamiah yang melekat pada diri sendiri yang dibawa sejak lahir. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia yang sebagai insan merdeka, berakal, budi, dan berperikemanusiaan. Tak ada seorang pun yang bisa merampas hak tersebut karena HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan. Seseorang atau bila HAM dicabut, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Yanapita Fauzi dari kelas 12 MIPA 3. Nilai hak dan kewajiban dalam Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Haknya yaitu 1. Memeluk agama yang diyakininya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. 3. Hak untuk dihargai oleh sesama umat beragama. Kewajibannya yang pertama, tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rara Ayu Mutiara Febrian dari kelas 10 MIPA 3. Apa yang dimaksud dengan infrastruktur politik dan suprastruktur politik? Suprastruktur politik adalah orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, sedangkan infrastruktur politik adalah orang atau pihak yang tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa Azhara, kelas 10 MIPA 2. 1. Laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah perairan pesisir yang membentang sejauh 12 mil laut dari garis dasar wilayah barat suatu negara. 2. Landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat laut surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Siti Nurhaliza, kelas 11 IPS 5. Apakah tugas dari ketentuan hukum itu? Yaitu 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. 2. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat. 3. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas 10 IPS 7 akan menyebutkan 3 hak warga negara yang telah dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai C. Hak yang pertama yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua yaitu hak kebebasan untuk memilih agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Dan hak yang ketiga yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 10 MIPA 1. Menurut saya, di dalam sebuah organisasi, pembagian pekerjaan adalah keharusan mutlak. Tanpa itu, kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar. Setiap lembaga mempunyai tugas dan pekerjaan masing-masing. Jika ada tenaga yang melakukan tugasnya tidak seperti yang diharapkan, dapat digantikan oleh tenaga lain. Jadi, tidak perlu mengurusi atau merasa lebih tahu terhadap lembaga lain. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 10 IPS 3. Pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah sangat setuju, karena saya atau kita semua dapat terhindar dari virus yang sedang mewabah di seluruh dunia ini dengan di rumah saja. Dan belajar di rumah pun sangat menyenangkan karena kita dapat mengerjakan tugas dengan santai dan tenang. Itu pendapat saya tentang belajar di rumah dan di rumah aja.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniswa Fitri Ananda dari kelas 10 IPA 5. Kenapa warga negara harus membela negaranya? Karena warga negara itu tinggal di dalam suatu negara. Kalau dia tidak membela negaranya sendiri, maka dia sama saja menghancurkan status warga negaranya. Dan juga di dalam Undang-Undang 1945 sudah tercantum pada pasal 27 ayat 3 setelah diamandemen yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab mengapa warga negara wajib membela negaranya. Warga negara wajib dan berhak membela negaranya sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya untuk negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab mengapa warga negara wajib membela negaranya. Warga negara wajib dan berhak membela negaranya sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya untuk negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Ida Pamungkas dari kelas 10 MIPA 3. Contoh bentuk kerukunan antar umat beragama. A. Saling tolong menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.